matriks hurufnya itu A ya. Nanti saya dulu T rasanya. Jadi ini matriks transformasi ini menghubungkan nomor derajat kebebasan di elemen I di sini ya. Itu sama dengan matriks transformasi A I ke derajat kebebasan di struktur. Jadi ini sudah pasti 4 kali 1 karena elemen punya 4 derajat kebebasan, sedangkan struktur derajat kebebasannya bisa n, berapapun lah n-nya, tergantung strukturnya, berapa banyak elemennya, begitu makin banyak elemennya mestinya makin banyak n-nya. Kali 1, maka A-nya harus berisikan berapa ini? 4 kali n ya. Ukuran matriksnya ya. Jadi ada matriks yang disiapkan yang besarnya, yang jumlah barisnya tetap 4 selalu 4. 1, 2, 3, 4. Tapi jumlah kolomnya ini bisa macam-macam tergantung strukturnya seperti apa. Nah, misalnya tadi yang pertama 1, 2 begini ya. Strukturnya cuma punya 2 derajat kebebasan. Artinya nanti kolomnya cuma 2 matriks A untuk elemen 1 ya. Jadi indeks I ini nomor elemen jadinya ya. Nomor elemen. Nah, ini cuma 2 kalau kasusnya seperti ini. 1, 2 ya. Ya, ini adalah nomor derajat kebebasan elemen. Ya, jadi indeks ini kan nomor indeks sebenarnya. Anggota ini nantinya A11, A12, A21, A22 dan seterusnya. Jadi nomor indeks baris ini adalah kebebasan elemen, derajat kebebasan elemen, sedangkan ini adalah nomor derajat kebebasan struktur. Begitu. Nah, cara membacanya, elemen itu selalu punya derajat kebebasan seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau mengikuti buku Chopra ini, katanya A ini binary, katanya. Jadi isinya cuma 0 dan 1. Ya. Nah, ini benar kalau strukturnya balok ya, struktur horizontal terus ya. Kebetulan di buku ini karena judulnya pengenalan, introduction, strukturnya balok aja semua. Tapi kalau bukan balok, nah, bisa saja bukan binary ya, bisa 01 bisa, tapi minus juga bisa, atau pecahan di antara 0 dan 1 ya. Kalau ada yang masih ingat kosinus arah gitu ya. Jadi kalau dia miring ya komponen perpindahan dari elemen ke strukturnya ada kosinus tetanya, ada sinus tetanya. Nah, ini karena masih balok jadi binary 01 aja. Ini misalnya 1 dan 2 dari elemen nggak terpakai nih. Jadi 0 mestinya ya. Satunya nggak terpakai di sini, nggak terpakai di situ ya, struktur. 2-nya juga tidak terpakai di struktur. 3-nya terpakai ini di 1. Jadi hidup nih, nyala ya. Di 2 juga nggak terpakai, 0 aja. 4-nya, ini 4-nya elemen pakai di nomor 2. Nah, gitu. Jadi A-nya seperti itu. Ini matriks A untuk elemen ini yang cuma punya 1 elemen dari struktur kita. Nah, kalau sudah begini, yang tadi tadinya ini udah ya. Ini aja yang saya simpan ya. Ukurannya kan tadi sudah. Ini berapa ya? 1 dan 1,377 sekian ya. Masih ada di MATLAB saya cek dulu.
1 dan 3, 1, 3, 7, 5. Jadi tadi kita punya ragam besar di tingkat struktur. Satunya 1,3775. Ini adalah perpindahan struktur ya, U struktur ya untuk ragam besarnya ya. Jadi yang ini gitu ya. Nah, untuk elemen 1, karena kebetulan elemennya juga cuma 1, nggak apa-apa. Jadinya U1. Itu isinya ini tadi. 1001 dikalikan ini 1,3775. Hasilnya mestinya kalau ini dikalikan jadinya 0, ini dikalikan jadinya 0, persis seperti yang tadi. Tapi tadi kita lihat gambarnya saja. Ini nggak kepakai dan tumpuannya jepit, berarti 0 ya. Kita tuliskan. Tapi kalau di sini karena kita sudah bikin petanya duluan, ya, karena kita sudah bikin petanya duluan, maka pakai matriks ini saja dapatnya seperti yang tadi. Ini kalikan dapatnya 1, ini kalikan dapatnya yang bawah ini 1,3775. Jadi kita bisa memetakan dari sini ke situ ya. Dari perpindahan di derajat kebebasan struktur, ini memang masih perpindahan ragam besar saja ya. Tapi sudah pindah ke elemen. Nah, ini yang kita masukkan ke sini tadi ya. Ke situ. Jadi matriks transformasinya ini, A-nya seperti ini. Kalau contoh yang kedua, ya, dua elemen, kita bisa lakukan hal yang sama ya. Jadi hubungannya pokoknya ini. Ini derajat kebebasan struktur, ini derajat kebebasan elemen. Lalu kita siapkan matriks A yang 4 baris, jumlah kolomnya sesuai dengan derajat kebebasan struktur. Kalau ini dibagi 2, jadi nomornya sekarang ini 1, ini 2, ini 3, dan 4. Begitu. Jadinya ini strukturnya juga ikut jadi 4. Nah, kita tinggal baca dari elemen 1. Elemen 1 itu 1, 2, 3, 4. Ini elemen 1. Elemen 2-nya juga sama. 1, 2, 3, 4 derajat kebebasannya. Elemen 1 dan 2-nya nggak kepakai dimanapun. Jadi ini 0 semua. 2-nya juga gitu. Elemen 3-nya kepakai ini di nomor 1 ya. Jadi 3-nya ini di nomor 1 struktur nyala ya. Yang lainnya enggak pakai juga kan. 4-nya yang ini dipakai di nomor 2-nya struktur. Jadi yang keempatnya nyala di nomor 2. Satu, gitu ya. Ini lainnya. Ini matriks A untuk elemen 1. Ya, jadi ini A1. Makanya ada indeks ya. Setiap elemen punya matriks A sendiri-sendiri. Tadi karena cuma 1 ya 1 matriks A. Nah, ini untuk yang 1, yang untuk yang 2-nya ini A. Jadi indeksnya di sini sebenarnya. Ini sudah matriksnya aja. A untuk elemen 2 itu juga 4 kali 4. Harusnya sama ya. A-nya selalu sama ukurannya untuk setiap elemen. Barisnya selalu 4, kolomnya selalu jumlah derajat kebebasan struktur. Jumlahnya kan sama kan? Selalu untuk satu struktur yang sama. Nah, ini 1, 2, 3, 4-nya sama persis dengan 1, 2, 3, 4 dari struktur. Kalau begitu harusnya ini identitas ya. Karena kan sama. Atau kalau ditulis satu-satu juga nggak apa-apa. Satunya nyala di nomor 1, yang ini nyala, yang lain 0. 2-nya nyala di nomor 2, ya sama sih hasilnya identitas. 3-nya juga begitu. 4-nya juga begitu. Ya. Jadi matriks transformasinya disusun dengan membandingkan derajat kebebasan elemen dengan derajat kebebasan struktur. Matriksnya berukuran 4 kali
N kesannya. Lalu ini juga punya efek ke matriks kekakuan jadinya. Jadi matriks kekakuan, nah ini apa, penulisannya saya ngikut buku lagi. Oh, ada topinya. Ada K, topi. Lalu indeks E, ini nomor elemen. Kalau tadi I saya pakai elemennya. Ini di buku dia pakai E. Tapi pas indeks begini jadi I lagi. Ini cuma bilang matriks kekakuan elemen. Matriks ada topinya. Ini matriks kekakuan struktur sumbangan dari masing-masing elemen. Artinya nanti ukuran ini harus N kali N. Karena ini matriks kekakuan struktur. Itu isinya adalah, ini sudah pernah, kalau di analisis struktur dulu ini diturunkan, sekarang kalau di buku ini dipakai saja ya, saya juga ikut pakai saja. Ini adalah A dari elemen transpose dikalikan dengan K elemen yang standar, yang tadi tertulis di sini, dikalikan dengan A elemen lagi. Bisa begitu ya. Ya, bentuknya seperti itu. Oh, ini matriks ya. Nah, ini gambarnya gini. Matriks, kalau matriks mungkin ini aja lah, pakai I sama aja dengan tadi. I transpose AI. Jadi seperti ini. Matriks transformasi yang tadi yang dibuat dari hubungan antara derajat kebebasan elemen dengan derajat kebebasan struktur. Kita masukkan ke sini. Jadi kalau ini tadi isinya adalah 4, yang 4 kali N yang ini ya. 4 kali N. Struktur ini pasti 4, matriks kekakuan elemen tadi yang standar itu 4 kali 4. Ini transposnya jadi N kali 4. Kalau kita dikalikan semua jadinya N kali N. Jadi secara dimensi sudah benar. Begitu. Nah, dengan cara ini nanti yang dipilih tadi, kalau masih ingat tadi ada waktu masih satu elemen itu yang diambil cuma yang nomor 3 dan 4, lalu ditaruh di 1-2 struktur begitu ya. Ditaruh di 1-2 struktur, ini akan terjalankan sendiri ya. Jadi angka-angka yang ada di sini akan pindah ke struktur di nomor 1 dan 2. Begitu ya. Melalui operasi ini. Nah, ini baru di tingkat elemen kan ya. Nah, kalau untuk di tingkat struktur tinggal dijumlahkan saja. Ya, kan ya. Struktur tinggal dijumlahkan saja. Jadi K dari struktur sama dengan penjumlahannya. Nah, pakai topi yang ke I sama dengan 1 sampai jumlah elemen bukan M aja ya. Itu. Nah, sekarang saya perlu definisi, kalau mau dituliskan di sini ya dituliskan. Ini saya belum bikin slide-nya, jadi nggak tahu apakah sempatnya. Kemarin aja masih belum tuntas. Kalau begitu beres saya post di Indonesia. Yang ini juga perlu waktu. Walaupun modalnya ada sih yang analisis struktur S1, tapi notasinya agak berbeda. Oke, jadi dari sini ini kan ini, terus itu, terus ini sebenarnya ya. Contohnya tadi sudah disampaikan, definisinya ini adalah perpindahan ujung elemen. Itu semua perpindahan ujungnya, baik translasi maupun rotasi. Nah, ini tingkatnya elemen GI gitu ya. Ada I-nya. Ini
AI adalah matriks, biar sekalian punya harusnya di atas ya, punya di atas. Yang perpindahan struktur. Perpindahan struktur di mana di semua ujung elemen. Jadi di ujung juga gitu, tapi ujung elemen. Kalau elemennya ada banyak, ujungnya bisa aja di tengah-tengah struktur tadi. Jadi kita tahu perpindahan di tempat-tempat lain selain di ujung struktur. Jadi ini perpindahan struktur semua derajat kebebasannya. Yang ini ujung-ujung elemen. Nah, AI itu adalah matriks transformasi dari elemen AI. AI sudah, AI ini dipakai di sini. AI ini adalah matriks kekakuan struktur. Jadi ukurannya sama dengan strukturnya. Kita bicara K, tapi berlaku untuk M juga ya. Struktur, tapi baru sumbangan dari elemen ya. Jadi masing-masing elemen punya K topi ini. Jadi ukurannya sudah matriks kekakuan struktur, tapi isinya baru sumbangan dari masing-masing elemen saja. Agar jadi matriks kekakuan struktur yang lengkap, ya harus dijumlahkan semua K elemen ini, K topi elemen ini untuk seluruh elemen. Jadi ini dijumlahkan, K-nya itu adalah matriks kekakuan struktur. Begitu. M kecil itu adalah jumlah elemen. Sedangkan N besar itu kepakai untuk nomor apa? Ukuran matriks itu adalah jumlah derajat kebebasan struktur. Kebebasan struktur. Jumlah derajat kebebasan struktur, ini jumlah elemen. Situ. Nah, untuk yang dua ini berlaku dengan M juga ya. M topi I jadi A, I transpose M A I. Terus ini M-nya adalah matriks masanya, penjumlahan dari M yang di topi